Aku masih ingat jelas sore itu. Rumah terasa sepi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Saat aku duduk termenung di ruang tamu, tiba-tiba pintu diketuk. "Suamimu masih kerja?" Tanyanya pelan, sambil menatapku tajam, tatapan yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum biasa saja. "Iya, biasanya pulang malam, Mas." Dia melangkah masuk dengan percaya diri. Aroma parfumnya langsung memenuhi ruangan. Tangannya menaruh sebuah kotak kecil di meja. "Aku bawain ini, biar kamu gak bosan sendirian." Aku hanya bisa menatapnya. Lelaki itu, sugar daddy yang seharusnya hanya jadi tamu singkat, kini membuatku kehilangan kendali atas godaannya. Dan sejak hari itu, rumahku tak lagi sekadar rumah. Ia berubah menjadi saksi rahasia yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namaku Rani, usiaku 32 tahun. Katanya aku gemoy. Begitu suami sering bercanda, setiap kali melihat pipiku yang bulat. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku menikah dengan Arman, lelaki yang sabar, pekerja keras dan begitu sayang padaku. Setiap pagi aku selalu menyiapkan sarapan, lalu melepasnya berangkat kerja dengan senyum dan doa. "Hati-hati di jalan ya, Mas," ucapku sambil melambaikan tangan di depan pintu. Dari wajahnya aku tahu dia lelah, tapi demi aku, dia tetap berusaha terlihat semangat. Rumah kecil kami di pinggiran kota terasa hangat. Ada tanaman hias di teras, ada aroma kopi yang masih tersisa di meja, dan ada aku, istri muda yang mengisi hari dengan aktivitas sederhana. Kadang aku sibuk mengatur isi lemari, kadang menonton drama Korea di ruang keluarga, atau sekadar rebahan sambil scroll TikTok. Tapi satu hal yang tak pernah aku sadari waktu itu, kesibukan suami ternyata diam-diam meninggalkan celah kosong dalam hatiku. Sore itu, aku duduk di balkon rumah, menatap jalanan yang ramai. Hampir setiap hari, aku hanya bisa menunggu suara motor Arman masuk ke halaman. Dan setiap kali ia pulang, aku selalu menyiapkan cerita tentang apa saja yang kulakukan hari itu. "Sayangku gemoy, terima kasih ya, udah nunggu," katanya sambil mencubit pipiku pelan. Aku tertawa, padahal dalam hati, aku ingin dia punya lebih banyak waktu untukku. Di balik tawa-tawa kecil itu, ada perasaan sepi yang perlahan menempel. Tanpa aku sadari, aku tak tahu bahwa sepi inilah yang nanti membuka pintu bagi seseorang lain masuk dalam hidupku. Awalnya memang hanya rasa biasa, seperti menunggu hujan turun di musim kemarau. Tapi semakin hari semakin aku sadar, rasa itu tumbuh jadi sesuatu yang aneh. Suamiku, Arman, makin sibuk dengan pekerjaannya. Kalau dulu masih sempat pulang sore, sekarang hampir setiap malam aku mendengar pintu terbuka lewat pukul 10. Kadang aku sudah tertidur di sofa dengan TV masih menyala, lalu ia datang membawa lelah. Di wajahnya, "Maaf ya sayangku, kerjaan lagi banyak banget," katanya pelan sambil merapikan jas yang kusut. Aku hanya tersenyum, meski di dalam hati aku ingin berteriak. Kenapa harus kerja terus? Kenapa waktumu buat aku semakin sedikit? Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa. Sarapan sendiri, makan siang kadang hanya dengan mie instan, dan malam menunggu tanpa kepastian. Grup WhatsApp teman-teman kampusku ramai dengan cerita mereka. Ada yang liburan bareng suami, ada yang posting dinner romantis, ada yang bikin kejutan ulang tahun. Aku membaca semuanya sambil menahan perasaan yang sulit kujelaskan. "Ron, kamu kok gak liburan? Suamimu gak ngajak jalan-jalan?" tanya tetangga depan rumah saat aku menyiram bunga. Aku hanya tertawa kecil. "Iya, Mas Arman lagi sibuk banget. Nanti kalau ada waktu, insya Allah diajak jalan-jalan." Padahal dalam hati aku iri. Sepi itu seperti benang tipis yang makin lama makin melilit. Aku mulai gampang melamun. Kadang aku berdiri di depan jendela berjam-jam, hanya menatap langit sore yang berubah warna jingga. Kadang aku menggenggam ponsel,
berharap ada pesan singkat dari Arman. Tapi yang kuterima hanya notifikasi pekerjaan dari kantornya. Aku mencoba menghibur diri, nonton drama, mendengarkan musik, membuat konten kecil-kecilan di Instagram, tapi saja ada ruang kosong di dalam hati yang tak bisa kuisi sendiri. Malam itu saat aku lagi duduk di ruang tamu, menunggu Arman pulang, aku menatap bayangan wajahku di cermin. Kenapa aku merasa nggak cukup bahagia, bisikku lirih. Aku tidak pernah menyangka pertanyaan sederhana itu akan jadi awal dari semua yang akan terjadi. Sebab tak lama setelah itu, seseorang datang mengetuk pintu rumahku. Dan sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar jelas di malam yang sunyi. Aku spontan terlonjak menoleh ke arah pintu. Jam dinding menunjukkan pukul 8. Waktu yang biasanya Arman belum pulang. Aku mengernyit. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah ragu, aku membuka pintu. Dan di sanalah dia berdiri. Lelaki muda tampan dengan jas rapi, senyum hangat dan aura percaya diri. Aku mengenalnya sekilas. Pernah bertemu saat Arman mengajakku ke sebuah acara kantor. Rani kan? Maaf, mengganggu malam-malam begini? Ucapnya sopan sambil tersenyum. Aku Pak Bram, rekan bisnis Arman. Kebetulan lewat, jadi sekalian mampir. Aku kaget, tapi buru-buru mengangguk. Oh iya Pak, silakan masuk. Suasana kikuk sempat terjadi. Tapi Pak Bram begitu santai. Ia duduk di sofa, menaruh sebuah kantong kertas di meja. Aku bawain roti kesukaan. Arman, tadi sempat lihat tokonya buka, jadi aku pikir sekalian aja. Aku menatapnya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara. Tenang, penuh perhatian. Seolah-olah dia punya waktu untuk benar-benar melihat orang lain. Beda dengan Arman akhir-akhir ini yang selalu terburu-buru. Obrolan malam itu terasa ringan. Menanyakan kabar, menanyakan kesibukanku sehari-hari. Aku menjawab dengan hati-hati, tapi tanpa sadar, aku merasa senang ada yang mendengarkan. Ada yang peduli pada hal-hal kecil yang sering kuanggap sepele. Sebelum pulang ia sempat berkata, Rani, kamu istri yang hebat. Arman beruntung punya kamu, tapi jangan biarkan dirimu kesepian. Kalau butuh teman ngobrol, jangan sungkan hubungi aku ya. Kata-kata itu melekat di kepalaku lama setelah ia pergi. Malam itu ketika Arman pulang lewat pukul 11 dengan wajah lelah, aku hanya tersenyum tipis sambil menyajikan roti yang dibawakan Pak Bram. Tadi ada tamu. Pak Bram mampir sebentar, ucapku. Arman hanya mengangguk, tak terlalu menanggapi. Oh ya, baguslah, dia sempat kesini. Aku menatapnya yang sibuk membuka laptop, meski sudah hampir tengah malam. Dan di saat itulah hatiku berbisik, kenapa perhatian singkat dari orang lain bisa terasa lebih hangat daripada suamiku sendiri? Aku tidak tahu. Pertanyaan itu akan menyeretku ke dalam pusaran perasaan yang rumit dan penuh risiko. Hari-hari setelah kedatangan Pak Bram terasa berbeda. Awalnya aku menganggap itu hanya kunjungan basa-basi, tapi ternyata dia mulai sering muncul. Kadang sore saat aku menyiram tanaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Kaca diturunkan dan suara familiar menyapaku. Rani, lagi sibuk? Aku bawain sesuatu. Ia selalu datang dengan alasan sederhana. Menitipkan sesuatu untuk Arman. Mampir sebentar karena ada urusan di sekitar. Atau sekadar menanyakan kabar. Tapi yang membuatku terkejut, ia selalu ingat hal-hal kecil. Katanya, kamu suka teh melati? Aku bawain. Kemarin kamu cerita suka bunga mawar. Ini aku beliin bibitnya. Hal-hal sepele. Tapi entah kenapa, rasanya begitu berarti. Sementara itu Arman makin larut dengan pekerjaannya. Malam demi malam, aku duduk di ruang tamu sendirian. Ketika akhirnya ia pulang, yang disapanya pertama bukan aku, tapi laptop kerjanya. Besok ada presentasi penting sayang. Kamu tidur duluan aja ya. Aku mengangguk, mencoba mengerti. Tapi dalam hati,
Aku hampa, dan di titik hampa itulah pesan singkat dari Pak Bram masuk ke ponselku. Sudah makan malam Rani? Jangan suka lupa makan, nanti sakit loh. Pesan sederhana, itu sukses membuatku menahan napas. Ada perhatian yang aku rindukan, tapi bukan dari orang yang seharusnya. Jari-jariku gemetar saat membalas. Sudah Pak, terima kasih ya, udah mengingatkan. Dari situlah percakapan demi percakapan dimulai. Awalnya hanya basa-basi, tapi lama-lama semakin dalam. Ia menanyakan hal-hal yang bahkan Arman sudah jarang tanyakan. Bagaimana perasaanku? Apa yang kuinginkan? Apa yang membuatku bahagia? Malam itu saat hujan deras mengguyur, listrik sempat mati. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin kecil, merasa benar-benar sendiri. Dan entah kebetulan atau takdir, suara notifikasi ponsel kembali berbunyi. Aku bisa mampir? Gak enak kalau kamu sendirian di rumah gelap gitu. Hatiku bergetar. Aku ingin menjawab ya, aku ingin ada yang menemaniku. Setidaknya sekadar ngobrol agar rasa sepi ini tak menguasai. Tapi akal sehatku berteriak, tidak, Ron, jangan buka pintu itu. Tanganku gemetar memegang ponsel, menimbang antara balas atau diam. Dalam hening itu, aku menatap bayangan wajahku di jendela, seperti mengingat kembali pertanyaan yang belum terjawab. Apakah aku benar-benar bahagia dengan semua ini? Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku sadar, godaan bisa datang dalam bentuk perhatian yang manis, bukan hanya janji kosong. Aku menatap layar ponsel lama sekali, membaca pesan singkat dari Pak Bram berulang kali. Aku bisa mampir? NGGAK. Enak kalau kamu sendirian di rumah gelap gitu. Kalimat itu sederhana, tapi seperti bisikan yang membuat dadaku sesak. Bagian dari diriku ingin menjawab iya, tapi ada suara lain yang berteriak, Ron, jangan. Ingat suamimu Arman, ingat janji kalian dulu. Aku akhirnya memutuskan tidak membalas pesan itu. Aku letakkan ponsel di meja, mencoba menenangkan diri. Tapi sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Hari-hari berikutnya, aku seperti berjalan di dua dunia. Di depan Arman, aku tetap berusaha jadi istri yang ceria, menyambutnya dengan senyum, meski sering hanya mendapat balasan singkat. Tapi di dalam hati, aku terus memikirkan Pak Bram, tentang bagaimana ia memperhatikanku, tentang cara ia hadir, seolah-olah tahu kapan aku butuh ditemani. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pak Bram turun dengan membawa sebuah kantong besar. Rani, aku bawain buah-buahan segar. Pasti kamu suka. Sekalian aku mampir sebentar. Gak apa-apa kan? Katanya sambil tersenyum. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya Pak, silakan masuk. Kami duduk di ruang tamu, mengobrol ringan. Tapi semakin lama aku sadar, suasana mulai berbeda. Tatapannya sering tertuju padaku, dan aku merasa pipiku memanas setiap kali ia menyebut namaku. Rani, kamu itu istri yang baik. Tapi aku tahu, gesip itu berat, katanya dengan nada pelan. Kalimat itu menancap tepat di hatiku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Ia seolah membaca perasaanku tanpa perlu aku ucapkan. Malamnya, aku termenung lama di kamar mandi. Aku menatap wajahku di cermin, bertanya pada diriku sendiri, apa aku sedang mengkhianati suamiku, meski hanya lewat perasaan. Sejak hari itu, aku menetapkan sebuah tujuan dalam hatiku. Aku harus menjaga rumah tangga ini. Aku harus kuat menolak semua godaan. Bagaimanapun manisnya perhatian dari luar, tapi aku juga tahu itu bukan hal mudah. Pak Bram bukan hanya sekali atau dua kali hadir. Ia selalu menemukan cara untuk mendekat. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai merindukan kehadirannya. Aku membenci perasaan itu, tapi juga tak bisa mengusirnya. Begitu saja. Setiap kali Pak Bram mampir, setiap kali ponselku bergetar dengan pesan darinya, hatiku selalu berdebar. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu justru tumbuh diam-diam seperti benih yang mendapat air. Suatu sore, aku sedang duduk di teras, menatap jalanan lengang. Ponselku berbunyi. Aku di dekat rumahmu. Mau aku bawain makanan? Jangan bilang
sudah makan ya? Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ada rasa ingin menolak, tapi ada juga rasa hangat yang menenangkan. Akhirnya aku membalas, kalau nggak repot, boleh pak. Tak lama kemudian, mobil hitamnya berhenti. Ia turun sambil membawa 2 kotak makanan hangat. Ini, aku pesen khusus buatmu. Katanya enak banget, ucapnya sambil menyerahkan. Kami makan bersama di ruang tamu. Obrolannya ringan tapi penuh perhatian. Ia mendengar setiap ceritaku, bahkan hal-hal kecil seperti bagaimana aku gagal bikin kue bolu. Dan untuk pertama kalinya, sejak lama, aku merasa dihargai, didengar, dilihat. Malamnya saat Arman pulang hampir tengah malam, aku menyambutnya dengan senyum. Mas, aku masakin buatmu. Tadi aku coba resep baru, tapi ia hanya menjawab singkat. Gak usah repot sayang, aku sudah makan di kantor. Hatiku runtuh seketika. Perhatian yang seharusnya aku terima dari suami, justru datang dari orang lain. Hari-hari berikutnya, aku mulai menghadapi dilema yang makin berat. Setiap kali Pak Bram datang, aku mencoba menjaga jarak. Tapi sekaligus, aku tak ingin ia berhenti. Aku ingin tetap merasa diperhatikan. Walau sekadar lewat obrolan singkat di ruang tamu, aku bahkan mulai menantikan notifikasi darinya. Rasanya seperti candu. Namun di sisi lain, rasa bersalah pada Arman menumpuk. Aku sering terjaga di malam hari, menatap wajah suamiku yang tidur lelah, lalu menangis dalam diam. Kenapa aku begini? Kenapa aku tak bisa mengusir Bram dari pikiranku? Di titik ini aku sadar, menjaga rumah tangga bukan hanya soal menutup pintu dari orang lain, tapi juga melawan diriku sendiri. Dan itu adalah pertempuran yang lebih sulit dari apapun. Tapi kenyataannya, pertempuran itu mulai kulepaskan. And bagaimana? Perlahan, aku tak lagi sekuat dulu. Pesan-pesan dari Pak Bram semakin sering ku balas, kunjungannya semakin sering ku terima. Dan setiap kali ia pamit pulang, ada bagian dari diriku yang merasa kosong lagi. Sampai suatu hari, sebuah kejadian membuat jantungku hampir berhenti. Sore itu Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Pak Bram, membicarakan hal sepele tentang tanaman hias. Tiba-tiba suara pintu terbuka dan langkah Arman terdengar memasuki rumah. Aku terlonjak. Mas, kok cepat pulang? Tanyaku gugup. Arman menatapku, lalu menoleh ke arah Bram. Oh, Pak Bram, wah, kebetulan sekali lagi ngobrol sama Rani ya. Senyum Bram begitu tenang. Iya Mas Arman, saya tadi kebetulan lewat, jadi mampir sebentar. Bawa oleh-oleh buat kalian. Arman mengangguk, tapi matanya sempat menatapku tajam. Tatapan yang membuatku merasa seluruh rahasiaku terbuka, meski belum ada apa-apa yang benar terjadi. Malamnya setelah Bram pulang, suasana rumah menjadi dingin. Arman tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di meja makan, memainkan sendok tanpa nafsu makan. Aku capek banget, Ron. Tapi ada satu hal yang bikin aku mikir, kenapa akhir-akhir ini Bram sering banget ke rumah kita? Tanyanya pelan. Aku tercekat. Enggak, dia cuma sering lewat, Mas. Ya mampir sebentar aja. Tapi aku lihat wajahmu tadi, kayak gugup banget. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Aku ingin berkata jujur, tapi kata-kata tak keluar. Aku hanya diam, menunduk, dan pura-pura sibuk membereskan meja. Sejak malam itu aku tahu, usahaku menjaga rahasia tidak akan bertahan lama. Arman mulai curiga, dan Bram semakin berani menunjukkan perhatiannya. Aku terjebak di tengah antara suami yang kucintai dan lelaki lain yang membuatku merasa hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut kehilangan segalanya. Sejak malam itu, sikap Arman berubah. Ia memang tidak marah secara terang-terangan, tapi aku bisa merasakan jarak yang mulai tercipta. Ucapannya singkat, tatapannya penuh curiga, bahkan senyum yang dulu selalu hangat, kini terasa dingin. Ron, kalau ada sesuatu, bilang aja ke aku. Jangan sampai aku tahu dari orang lain.
Katanya suatu pagi sebelum berangkat kerja, aku hanya mengangguk meski dalam hati aku hancur. Aku tahu dia sedang menunggu kejujuran dariku, dan aku terlalu pengecut untuk memberikannya. Di sisi lain, Bram justru semakin berani. Pesannya datang lebih sering, nadanya makin tegas. Kamu gak bisa terus pura-pura Rani. Aku tahu kamu juga butuh aku. Pak, jangan ngomong begitu. Aku sudah menikah. Menikah tapi kesepian? Apa itu adil buatmu? Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Kata-kata itu menusukku. Karena diam-diam aku juga sering bertanya hal yang sama pada diriku sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Arman mendadak berkata, aku pulang agak larut. Ada rapat mendadak. Aku mengangguk berusaha biasa saja. Tapi tak lama setelah ia pergi, pesan dari Bram masuk. Aku di dekat rumahmu. Boleh aku mampir sebentar? Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kali ini, aku benar-benar bimbang. Bagian dari diriku ingin mengatakan tidak. Tapi ada bagian lain yang rindu pada perasaan ditemani. Setelah beberapa menit penuh keraguan, aku mengetik. Iya, sebentar aja. Dan keputusan itulah yang menjerumuskan aku lebih jauh. Ketika Bram duduk di ruang tamu, suasana hening tapi tegang. Ia menatapku lama sekali, lalu berkata, Rani, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu bahagia seperti ini. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku bingung, Pak. Aku cinta sama suamiku, tapi aku juga merasa kosong. Bram mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Kalau kamu terus bertahan dalam sepi, kamu yang akan hancur. Pilihannya cuma dua. Kamu terus pura-pura kuat, atau kamu biarkan aku ada untukmu. Aku tercekat. Kata-katanya seperti jebakan, sekaligus kenyataan pahit yang tak bisa kutolak. Di saat itu, aku sadar. Semua usahaku menutupi dan melawan godaan sudah gagal. Kini aku hanya punya satu pilihan terakhir, yang paling sulit, menentukan siapa yang benar-benar ingin aku perjuangkan. Malam itu aku menutup pintu rumah dengan dada berdebar, sadar bahwa besok aku harus memilih, dan apapun pilihannya, pasti ada yang akan terluka. Keesokan paginya, aku duduk di ruang tamu dengan kepala penuh pikiran. Wajah Arman yang letih terbayang, juga tatapan tajam Bram yang penuh desakan. Aku merasa tubuhku berada di dua dunia. Satu dunia yang berisi janji suci dengan suamiku dan dunia lain yang menawarkan kenyamanan semu bersama lelaki yang bukan milikku. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Saat membuka pintu, aku melihat sorot matanya berbeda, seolah ia sedang membawa pertanyaan yang sudah lama menumpuk. Ron, ucapnya pelan. Aku cuma mau tahu, kamu masih bahagia sama aku kan? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menelan ludah berusaha menahan tangis. Aku, tentu man, aku masih bahagia. Tapi suaraku bergetar. Dan aku tahu, Arman bisa merasakannya. Malam itu aku tak bisa tidur. Bram terus mengirimi pesan, menanyakan keputusanku. Kamu gak bisa terus mendua begini. Aku serius sama kamu. Tolong jangan paksa aku. Aku bingung. Bingung itu karena kamu masih peduli sama dia. Tapi aku tahu, di hatimu aku juga ada. Aku meletakkan ponsel dengan gemetar. Di sisi lain, Arman yang tidur membelakangiku tampak begitu lelah. Aku ingin memeluknya, ingin berkata bahwa aku menyesal. Tapi lidahku terasa terkunci. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Arman makin jarang bicara. Ia seperti menutup diri. Sementara Bram semakin menekan. Ia bahkan pernah menungguku di depan rumah, membuat jantungku hampir copot. Pak, jangan kesini lagi. Kalau Arman lihat, habis aku, kataku dengan panik. Bram menatapku dalam-dalam lalu berkata pelan, kamu harus segera tentukan Rani. Kalau enggak, aku yang akan bicara sama suamimu. Tubuhku langsung dingin. Ancaman itu menusukku sampai ke tulang. Jika benar, Bram berani melakukan itu, rumah tanggaku akan hancur dalam sekejap. Aku masuk ke kamar mandi, menutup pintu, dan menangis sejadi
Jadinya, aku sadar. Aku tak bisa lagi terus diam dan pura-pura. Aku harus memilih. Bukan hanya demi diriku sendiri, tapi demi hidup yang sudah kubangun bersama Arman. Dan malam itu di tengah air mata yang tak kunjung berhenti, aku memutuskan satu hal. Aku harus melawan, meski hatiku masih rapuh. Aku tahu aku tak boleh lagi membiarkan Bram merenggut semua yang kucintai. Malam itu juga, aku mengambil ponsel. Jari-jariku gemetar saat mengetik pesan. Kita harus ketemu besok. Aku mau bicara. Terakhir kali, akhir kali, kamu yakin Ron? Ya, aku sudah putuskan. Jangan datang ke rumah lagi. Pesan itu terkirim. Dan aku menatap layar yang gelap. Dengan napas terengah. Rasanya seperti baru saja menjatuhkan palu. Keputusan di ruang pengadilan hidupku. Sendiri, keesokan harinya, aku sengaja berpamitan pada Arman. Dengan wajah setenang mungkin. Ia hanya mengangguk pelan, masih dengan tatapan redup yang akhir-akhir ini sering kulihat. Dalam hatiku aku berjanji, aku akan melindungi rumah tangga ini. Meski harus hancur di dalam prosesnya, aku menemui Bram di sebuah kafe sepi di pinggiran kota. Begitu aku masuk, ia sudah duduk menungguku. Senyumnya masih sama, hangat tapi berbahaya. Aku senang kamu akhirnya datang, katanya, menarik kursi untukku. Aku duduk dengan tubuh kaku. Pak Bram, aku mau bicara jelas. Aku gak bisa terus begini. Aku gak mau mengkhianati suamiku lagi. Jadi, hubungan ini harus selesai. Bram terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Ron, kamu pikir semudah itu? Kamu lupa berapa banyak waktu kita sudah habiskan? Kamu lupa semua janji yang pernah kamu ucapkan saat butuh aku? Kata-katanya menusuk seperti belati. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menguatkan diri. Itu kesalahanku, dan aku menyesalinya. Aku gak bisa terus jalan di jalan yang salah. Aku mau kembali ke suamiku. Mendengar itu, wajah Bram mengeras. Ia meraih tanganku dengan kasar di atas meja. Jadi kamu buang aku begitu saja? Setelah semua yang aku kasih, aku menarik tanganku. Jantungku berdegup kencang. Aku mohon, jangan paksa aku. Aku cuma ingin hidup tenang dengan Arman. Bram mencondongkan tubuh, matanya tajam penuh amarah. Kalau kamu berani meninggalkan aku, Ron, jangan salahkan aku. Kalau nanti semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, termasuk suamimu. Darahku serasa berhenti mengalir. Ancaman itu nyata. Aku tahu, sekali Bram bicara, kehormatanku akan hancur. Tapi di sisi lain aku sadar, jika aku menyerah sekarang, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku berdiri menatapnya, dengan mata penuh air, tapi juga keberanian. Silakan Pak, kalau itu memang mau, Bapak lakukan. Tapi aku tidak akan kembali lagi. Aku sudah memilih suamiku, bukan Bapak. Suasana kafe itu tiba-tiba terasa mencekik. Bram menatapku lama, seperti tak percaya aku bisa berkata setegas itu. Lalu ia menggebrak meja dengan keras, membuat beberapa pengunjung menoleh. Baiklah Rani, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Kamu akan menyesal. Aku melangkah pergi dengan langkah gemetar, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Meski aku tahu badai besar masih menantiku di depan. Aku melangkah keluar dari kafe itu dengan dada bergetar hebat. Udara terasa dingin menusuk kulit, seolah seluruh semesta ikut memperingatkanku akan apa yang akan datang. Di perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan suara Bram yang bergema berulang kali. Kamu akan menyesal, Rani. Ancaman itu menempel membuatku tak bisa bernapas lega, meski sudah berani memilih jalan pulang. Malamnya Arman pulang dalam keadaan lelah. Ia duduk di sofa, melepas kemejanya, dan menatapku dengan pandangan yang dalam, namun penuh tanya. Ron, ada yang kamu sembunyikan dari aku kan? Suaranya pelan, tapi menusuk ke jantungku. Aku tercekat, hampir saja aku runtuh, dan mengaku segalanya. Tapi ketakutanku pada ancaman Bram membuat lidahku keluh. Enggak mas, aku cuma lagi banyak pikiran, jawabku sambil memalingkan wajah. Arman tidak menanggapi lebih jauh, hanya menghela napas panjang.
Tapi aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin terasa. Seperti ada tembok tak kasat mata yang berdiri tinggi dan tebal. Beberapa hari berikutnya, ancaman Bram mulai menjelma menjadi kenyataan. Ponselku dipenuhi pesan singkat darinya. Kalau kamu gak datang, aku akan datangi rumahmu. Suamimu pasti kaget kalau tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan uji aku, Ron. Kamu yang akan kalah. Aku gemetar tiap kali membaca pesan itu. Malam-malamku dipenuhi ketakutan. Tidurku tak pernah. Nina, bayangan Arman mengetahui semuanya, membuatku merasa ingin lenyap dari dunia. Hingga suatu malam, saat Arman tertidur pulas, aku mendengar ketukan pelan di pintu rumah. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku mengintip dari jendela samping, dan benar, di bawah cahaya remang lampu jalan, sosok itu berdiri. Bram. Aku menutup mulutku rapat-rapat menahan jerit. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu, jika aku membiarkannya masuk, semua akan berakhir. Tapi, jika aku mengusirnya, ia bisa saja membuat keributan dan Arman akan bangun. Tanganku gemetar meraih gagang pintu. Hatiku berperang hebat. Apa aku harus membuka pintu dan menghadapinya, atau tetap diam, meski ancaman lebih besar menungguku? Sementara itu di dalam kamar, aku mendengar suara batu kecil dari Arman. Aku tahu, hanya butuh sedikit saja baginya untuk bangun dan menemukan kebenaran yang berusaha kututupi. Di tengah ketakutanku, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan menghadapi semua ini. Dan saat aku menutup mata, suara ketukan Bram terdengar semakin keras, semakin mendesak, seolah pintu itu hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh bersama rahasiaku. Aku berdiri kaku di balik pintu. Napasku memburu, tanganku berkeringat dingin. Tiba-tiba suara berat Arman terdengar dari belakang. Ron, siapa yang datang malam-malam begini? Aku tersentak. Jantungku seolah berhenti berdetak. Arman sudah berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya masih mengantuk, tapi tatapannya penuh curiga. Aku panik, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahku keluh. Bram di luar sana justru semakin mengetuk keras, bahkan bersuara lantang. Ron, aku tahu kamu ada di dalam. Jangan pura-pura gak dengar. Darahku berdesir kencang. Dunia seakan runtuh. Arman menatapku dengan sorot mata tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rani, siapa it? Tanyanya lirih, tapi penuh amarah. Yang ditahan, air mataku pecah. Begitu saja, aku terjatuh berlutut, menangis tanpa mampu menahan. Mas, maafin aku salah. Suaraku bergetar. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Arman berjalan mendekat, lalu membuka pintu dengan kasar, dan di sanalah Bram berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. Akhirnya, kita bertemu juga, Arman. Hening mencekam, menyelimuti ruang tamu. Arman menatap Bram dengan rahang mengeras, lalu kembali memandangku. Jadi ini yang kamu sembunyikan dariku, Ron. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Rasa malu dan takut bercampur jadi satu. Bram melangkah masuk tanpa diundang, seolah ingin menghancurkan segalanya. Dia bukan istri sempurna yang kamu kira. Dia sudah memilih aku berkali-kali. Diam, Bram, teriakku di sela tangis. Jangan tambah hancurkan semuanya. Amen. Terpaku. Aku bisa melihat matanya merah, seolah ia sedang menahan perasaan yang begitu berat. Tangannya mengepal, tapi ia tak mengangkatnya. Ia hanya berdiri, menatapku dengan kecewa yang dalam. Ron, aku gak butuh penjelasan panjang. Cukup satu hal. Kenapa? Suaranya serak, penuh luka. Aku tersungkur mencoba meraih kakinya. Aku khilaf, Mas. Aku lemah. Tapi hatiku masih untukmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Arman menutup matanya, seolah sedang menahan perih yang tak tertahankan. Bram justru tertawa kecil, puas melihat keruntuhan rumah tanggaku. Kamu lihat, Arman, istrimu bukan milikmu sepenuhnya. Tapi tanpa kuduga, Arman akhirnya berbalik pada Bram dengan suara tegas. Keluar dari rumahku. Malam ini juga? Bram terdiam sesaat lalu tersenyum miring. Baik, aku keluar. Tapi ingat,
Rani bukan lagi wanita yang sama di hadapanmu. Ia pun melangkah pergi, meninggalkan kami dalam reruntuhan yang tak kasat mata. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menyelimuti rumah. Aku hanya bisa menangis, sementara Arman duduk di sofa. Wajahnya pucat dan kosong. Aku butuh waktu. Ron, ucapnya pelan, sebelum akhirnya masuk kembali ke kamar, meninggalkanku sendirian dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Malam itu aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku masih memiliki Arman di sisiku, tapi aku juga kehilangan sesuatu yang lebih besar, kepercayaan yang dulu mengikat kami. Dan aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga waktu dan penyesalanku mampu memperbaiki luka yang sudah kuperbuat.